Ya, adalah sebuah sukacita ya bisa ada kembali di tengah-tengah saudara. Karena sekarang pastor banyak juga melayani di Serpong ya, juga ada juga di Green Bay Fluid ya. Jadi I feel like kembali ke rumah ya, di tengah-tengah saudara kembali. Oke, dan saya harap saudara juga menikmati berada di tengah-tengah jemaat di Serang ya. Ini adalah keluarga buat saudara, ini adalah rumah buat saudara, dan saudara diterima di sini ya. Saudara, kami punya kerinduan saudara dipulihkan dalam rumah Tuhan, karena kami menyadari di luar sana peperangannya banyak saudara ya, dan you need a home, right? Saudara perlu rumah, betul ya. Oke, I have a story saudara. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara akan punya banyak cerita ya, banyak memori yang indah yang saudara bisa ciptakan, dan banyak hidup orang-orang yang saudara lihat mustahil untuk berubah, tapi ternyata Tuhan bisa rubah juga ya. Nah, Tuhan mengasihi semuanya saudara, dan Tuhan pakai saudara untuk create that story ya. Di Green Bay Fluid saudara, berapa kali pastor baptis orang, dan ini ada satu couple muda yang pastor baptis ya. Jadi pasangan nih, yang pria dan yang wanita. Waktu datang yang wanita pakai celana panjang ya. Kemudian entah kenapa yang wanita tiba-tiba menyadari dia kepingin pakai celana pendek ya, dan dia ambil punya pasangannya celana pendek itu, dan dia pakai waktu dibaptis. Oke. Tapi saudara ternyata dibaptis dipakai ya pasangannya. Kemudian waktu setelah dibaptis, saudara bisa bayangkan ya, pasangan yang pria tiba-tiba dia menyadari dia punya celana pendek yang adalah cadangan dia dipakai oleh pasangannya. Artinya setelah dibaptis dia gak punya celana karena pasangannya pakai celana dia ya nggak. Terus sudah baptisan ya dia masih punya celana yang panjang yang pertama dia pakai, tapi setelah itu dia nggak punya celana buat dia pakai sebagai gantinya. Tergantung dari sudut pandang mana saudara melihat ya. Apakah pasangannya ini akan marah atau pasangannya ini akan tersenyum? Menurut saudara dia akan tersenyum atau akan marah? Tersenyum atau marah? Ya. Sebagian orang bilang tersenyum, sebagian orang bilang marah. Depends ya, tergantung dari sudut pandang mana saudara melihat. Tapi pasangan yang pria ini dia tersenyum saudara ya. Saya melihat fotonya dia tersenyum pakai anduk saudara. Ya, dia nggak punya baju ganti, tapi dia ngerasa dia udah jadi hero kali ya buat pasangannya ya. Untung ada saya, jadi kan ya, dia merasa itu sebuah pengorbanan. Jadi kita semua perlu untuk melihat dengan sudut pandang yang benar dari Tuhan. Ya. Dan itu membuat semua yang kelihatannya sulit menjadi mudah. Semua yang kelihatannya nggak mungkin, justru saudara melihat ini bisa berubah. Karena saudara punya Tuhan, saudara nggak berjalan sendiri. Ya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin saudara. Ya, saudara, di sini ada Pastor Insan, ada Pastor Salim, ya, ada Pastor Coen, Pastor Karyanto, Pak Stefanus. Kami punya tugas ya sebagai lembaga. Sebenarnya kami mau saudara kita semua menjadi murid Kristus. Ya. Saudara mengarahkan pandangan saudara kepada Kristus, bukan kepada siapa-siapa, termasuk bukan kepada lembaga saudara. Sebagai murid Kristus saudara jangan kehilangan fokus saudara. Saudara harus bisa melihat Kristus itu sendiri. Ya. Yang saya maksud di sini adalah, saudara, saya kasih ilustrasi ya. Siapa sih pernah kehilangan anak di tengah mall gitu atau di mana ya? Ada yang pernah kehilangan anaknya? Ibu-ibu? Nggak pernah ya? Saya pernah kehilangan anak saya. Jadi suatu hari kehilangan papa mamanya
tempatnya saya juga kehilangan dia ya. Dan kami cari ke satpam, tapi balik ke tempat itu lagi, gereja udah nggak ada saudara. Ya, puji Tuhan nggak jauh-jauh si gereja kami, jadi kami masih sekitar saja sampai akhirnya kami bertemu lagi dengan gereja. Ya. Sering kali dalam hidup berkristenan kita, ya, terlalu banyak hal yang menghalangi kita untuk melihat Tuhan. Terlalu banyak hal yang menjadi prioritas melebihi kita memprioritaskan Tuhan. Ya, saudara, itu membuat saudara kehilangan arah saudara. Ya. Dan sebagai gembala, saudara, kami mau menuntut saudara, menolong saudara yang ke Kristus. Ya, ke situ. Ya, jangan ke masalah saudara. Ya, jangan salah prioritas. Kalau saudara bisa melihat Kristus dan berjalan bersama dengan Kristus, kayaknya tugas kami tuh tinggal udah gitu. Ya, cuma terus Tuhan Yesus pegang di lukisan-lukisan pegang tongkat. Ya, tongkat gembala itu gitu ya saudara ya. Ada mangkungnya betul. Ya. Kalau domba lagi nyasar kemana, pakai ujung itu loh, tarik sini. Ya. Kalau ada yang lari ke sana, ditarik pakai tongkat jalan ke sini. You have to follow God. You have to follow Jesus. Pandangan saudara itu Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara tidak memprioritaskan Tuhan sebagai nomor satu dalam hidup saudara, ada banyak masalah kelihatan dalam hidup saudara. Dan tidak pernah selesai masalahnya. Habis masalah ini, masalah yang lain. Habis masalah ini, masalah yang lain. Why? Karena saudara tidak akan melihat pada Kristus. Itu juga sebabnya kami mendorong saudara untuk baca Alkitab setiap hari. Kita harus ada dalam the same pace. Ya, kita harus ada dalam bergerak bersama-sama dengan pengertian yang sama. Pengertian yang mana? Yang Alkitab ajarkan kepada kita. Itu harus menjadi nilai kita. Saya sama Pak Serhanus, ya, saudara, saya sering kayak argumentasi berdebat sama Pak Serhanus ya. Soalnya gini, kalau saya sudah lagi ngeluarin sesuatu gitu ya, saya bilang, kamu gini, langsung bukan gitu. Atau saya lagi keluarin statement apa, bukan. Saya bilang, Seth, why we are so different? Kok kita beda banget sih? Ya, beda banget saudara. Saya dan Pak Stefano kita beda banget. Tapi puji Tuhan, Tuhan banyak membuat kami ya. Dalam perbedaan itu kami merasa aman. Tidak ada satupun dari kami merasa bahwa kami dalam satu dengan yang lain. Kami tahu, saya tahu Pak Stefano mengasihi saya, Pak Stefano tahu saya mengasihi dia. Jadi ada kata-kata yang keluar dari perkataan kita tuh kayak kesempatan dari mumpung ya. Tuhan gitu. Tapi bilang kita ketawa. Dan saya percaya kita ini bukan seragam kayak robot. Tuhan gak ciptakan kita sama, semuanya sama. Tapi Tuhan ciptakan kita ini berbeda-beda. Saya dengan Pak Stefano berbeda, tapi kami satu. Pastor berbeda-beda. Saudara tahu KCOM, saudara tahu Pak Salim, ya, saudara tahu Pak Karanto, beda semuanya. Gak berarti kita ini sama, enggak. But we have the same value. Kami bergerak bersama-sama. Karena semua mata kami tertuju pada Tuhan. Bukan untuk kepentingan. Saudara jadi jangan salah mengerti ya. Oh ini Bu Cen enak, ya pasar kalau enak karena ya semuanya udah sama gitu. Perlu ada orang yang beda. We are different. Kita beda semua. Tapi yang bikin sama adalah nilai kita sesuai dengan yang Tuhan ajarkan Alkitab. Dan semua saudara, mari kita bergerak bersama-sama. Gereja is a home. Gereja is a home. Saudara diterima di tempat ini, saudara dikasih di tempat ini, saudara dipulihkan di gereja. Tapi kamu gak bisa kerjakan itu hanya pastor saja, tugasnya pastor memang begitu. No. Puji Tuhan Pak Stefano nggak sekolah Alkitab, belum ada pastor yang sekolah Alkitab. Maybe one day ya. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh sekolah Alkitab, tapi semuanya kita kerjakan karena panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kenapa kami ke Serang? Karena kami nggak ada kerjaan? Bukan saudara. Karena Tuhan panggil kami ke Serang. Anak kami masih bayi-bayi. Ya, si Grace baru lahir, karena baru umur 3 tahun, 2 tahun. Kenapa kita jauh-jauh ke Serang?
Tuhannya saudara dan Tuhannya saudara penting. Saudara, belum selesai semua masalah dalam hidup kami, terus cari kerjaan untuk melayani, bukan. Tapi justru waktu saudara ada masalah, saudara jangan pusatkan saudara masalah itu sendiri. Tapi saudara layani orang lain. Saudara nggak sadar, saudara melayani orang lain, Tuhan beresin masalah saudara. Saya tahu yang datang ke sini datang dengan berbagai macam masalah, ya. Setiap kita punya medan peperangan pribadi masing-masing dan itu berbeda. Ya. Saya ada, saudara juga ada. Setiap kita ada medan peperangan kita masing-masing. Saudara tahu iblis di luar berusaha untuk menembakkan panah, terus menembakkan panah. Dia seperti singa yang mau mencari orang-orang Kristen yang lemah, yang dia bisa tekan. Dan firman Tuhan, kalau saudara mengerti firman Tuhan, ya, saudara masuk dalam dimensinya Tuhan. Saudara tidak akan gampang ditipu oleh iblis. Saudara tahu bahwa ini pegangan saya. Banyak hal dalam dunia ini, saudara ada penelitian bilang 77% words, kata-kata yang diucapkan itu negatif, saudara. Berarti cuma 23% yang positif. Masalahnya adalah orang lebih menerima kata-kata negatif itu saya daripada kata-kata yang positif. Perlu 10 kali saudara pengulangan terus-menerus ya, supaya saudara bisa menerima kata-kata yang positif dan menghilangkan kata-kata yang negatif. Sepinter apapun orang tersebut, se-intelligent apapun orang tersebut, kalau di rumahnya orang tuanya selalu bilang itu are stupid, kamu bodoh, dia akan merasa dia bodoh. Padahal itu orang pintar. Sepintar apapun, sejenius apapun, kalau kata-kata yang terus ya dilemparkan seperti tanah ya saudara, yang terus menusuk sana sini, gimana nggak luka saudara? Dan dia akan bilang saya bodoh. Tapi waktu dia menyadari ya, saya nggak sebodoh itu, dia memberontak saudara. Tapi pemberontakan dia menghasilkan kontrol. Makanya banyak sekali suami istri ribut. Ya, kalau bicara certain point, kenapa sih? Karena itu ada peperangan dia. Ya, dia pikir ini cuma kisah fiksi aja. Dia pikir istrinya menyerang dia. Ya, karena orang tuanya sering bilang dia bodoh, nggak bisa apa-apa. Jadi waktu istrinya kasih tahu ini ada masalah gini, dia langsung merasa diserang. Ya, artinya saya nggak bisa nyelesain masalah dalam hati dia. Ya, artinya saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Apa yang dikerjakan oleh orang itu, dia marah. Kenapa dia marah? Supaya jangan lukanya di-expose, ya, karena dia nggak suka itu. Orang yang terluka, dia akan cenderung untuk kontrol, manipulasi situasi supaya lukanya itu nggak kelihatan dan terekspos. Dia berasa diserang. Waktu dia diserang, dia tutup diri, supaya itu marah, supaya kali ini pembicaraan itu. Makanya banyak hubungan suami istri jadi dingin. Kenapa? Karena jadi susah komunikasi. Setiap kali komunikasi terasa nggak aman, tutup. Padahal nggak ada maksud untuk menyerang dari pasangan, dari suaminya atau dari istrinya. Tapi karena merasa diserang, komunikasi tidak sulit juga. Itu yang sering terjadi dari suami istri. Kalau sudah nggak berhasil itu, saudara, cara lain, pokoknya jangan lagi ada orang yang bilang saya stupid. Di sekolah dia nggak mau lagi nilai 75, harus 100. Akhirnya pas saudara perfeksionis, saya harus 100 supaya nggak ada lagi orang bilang saya bodoh. Kalau itu udah nggak sanggup lagi untuk menutupi dia punya lupa dan perasaan, addiction saudara. Ya, addicted, jadi ketergantungan, addiction apa ya, addiction kecanduan, jadi kecanduan. Kenapa? Dia harus sembunyikan perasaan dia, hide it, ditutup semuanya. It's not real.
And the church, gereja harus menjadi tempat yang aman. Buat banyak orang mereka mengalami Tuhan, mereka banyak disembuhkan, mereka penerimaan kasih Allah. Mereka harus tahu Allah mengasihi mereka. Ekstrimnya saudara, in English ya, it says that God is for you. Tuhan itu untuk saudara. Dia tidak against you. Dia tidak sedang berdiri ya, bawa gada untuk membentung saudara. But He is for you. Dia ada untuk saudara. Dia sedang tidak menghukum saudara. Segala sesuatu, the Bible says, firman Tuhan katakan, every perfect gift comes from above. Semua yang baik datang dari atas. Allah tidak bisa memberikan apa yang Dia tidak punya. Semua kecelakaan, semua hal-hal yang menyedihkan, semua hal yang kacau bukan dari Tuhan. Covid bukan dari Tuhan. Saudara harus mengerti, Allah yang saudara sembah adalah Allah yang penuh kasih. Waktu saudara ngerti itu, saudara, banyak hal dalam hidup saudara, saudara nggak fokus yang salah. Saudara nggak sibuk berpikir sendiri dan cari penyelesaian sendiri. Saudara akan lihat Tuhan ada bersama dengan saudara. Daud selama hidupnya, dia nggak tahu apa yang akan terjadi di depan dia. Banyak hal yang menyedihkan. Betul saudara baca Mazmur, betul? Ya, di kitab Mazmur ada banyak tragedi dalam hidup Daud. Dan Mazmur-mazmurnya kadang-kadang berisi tentang tangisannya Daud. Daud nggak tahu akhir hidup dia. Tapi Daud memilih untuk melakukan apa yang benar. Itu namanya takut akan Tuhan, saudara. Saya nggak berani untuk berusaha ciptakan, oke, ini ada masalahnya. Ya, oke. Saya selesaikan caranya gini dengan cara saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya takut semuanya malah jadi berantakan. Saya nggak berani, saudara, untuk mendahului pastor ngambil keputusan, karena saya nggak punya anugerah untuk menyelesaikan ini. Saya percaya Tuhan haruslah saya pastor sebagai suami saya, dan saya percaya Tuhan kasih anugerah buat pastor untuk dalam banyak hal Dia yang memimpin saya, Dia yang menolong saya melihat, Dia yang mengambil keputusan. Saya bisa kasih ide, saya bisa kasih opinion, tapi keputusan adalah ada dalam pastor. Gereja Tuhan itu harus jadi jawaban buat dunia. Karena saya menyadari lagi di luar sana banyak sekali serangan. Buat apa lagi di gereja saya nyerang saudara? Dan saudara juga satu dengan yang lain. Setiap kita punya medan peperangan masing-masing. Saudara, kemarin saya dari Cirebon. Nah, dari Cirebon saya dengan toko saya dan kitab saya ya, lihat kami punya banyak waktu ngobrol di mobil perjalanan ke Cirebon, saudara. 4 jam kemarin, pulangnya 5 jam macet ternyata ya. Lockdown mulai, udah nggak ada lockdown, macet banget saudara. 5 jam yang biasanya 3 jam karena kita all the way naik tol. Jadi ada banyak waktu kami ngobrol. Waktu kami ngobrol, ya ini nggak usah sebut nama, tapi orang yang cukup dekat dengan ipar saya. Dari posisi yang direktur naik jabatan jadi komisaris. Is that good news, saudara? Betul nggak? Jadi kita dapat. Ya. Tapi itu bukan good news loh orang itu. Saya tanya salahnya di mana? Kan enak pensiun dini, betul nggak? Semua orang pengen pensiun dini. Enggak dengan dia. Yang rasa kan dia bisa kontrol. Apa yang biasanya dia bisa, jadi orang penting gitu ya. Saya kalau datang ya, ada ruangannya sendiri, orang-orang datang ketemu dia, hilang. Yang dia merasa itu udah gak ada artinya. Jadi
kasih tahu ke ibu saya, kamu sudah punya semuanya. Jam tangan dari Romer, apa semua yang kamu pakai, semuanya sudah punya. Kayak orang koleksi. Ke negara mana kamu pergi, kamu sudah dikunjungin. Bayangkan saudara. Dan dia sekarang kayak jabatan dong, jadi komisaris. Tapi hidupnya hancur rasanya. Apa sih yang dicari manusia? Uang. Saudara, uang bisa beli rumah, house in this day, tapi nggak bisa beli home. Uang bisa beli asuransi, tapi nggak bisa beli kesehatan. Saya kaget asuransi ya, saya ikut asuransi. Kami saudara, uang bisa beli pendidikan yang terbaik, sekolah yang terbaik, saudara bayar di sana. Tapi nggak bisa beli hikmah. Uang bisa bikin saudara punya banyak teman, but it's not a true friend. Cannot buy a family. Gak bisa beli sebuah keluarga. Money is not everything. Uang itu bukan segala-galanya sebenarnya. Ya, kita perlu uang, tapi kita bukan hamba uang. Uang adalah alat buat kita untuk membenarkan agar Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tujuan kita bukan kerja di mana yang uangnya paling besar. Saudara salah kalau berpikir begitu. Keluarga pasien banyak yang orang berduit saudara, tapi bahkan sampai akhir hidupnya nggak bisa menikmati uang. Sampai sudah terpapar di ranjang pun yang dia tanyakan adalah saham. Uangnya kemana? Siapa yang take care ini nanti? Dan dia nggak pernah mau pergi luar negeri. Dia bilang, buat apa pergi luar negeri? Nonton di TV aja kan sama, tahu semua. Beda lah saudara. Saudara nggak bisa menikmati berkat Tuhan. It's not a blessing. Bukan berkat saudara. Saudara diberkati. Ya, saudara akan bisa memberkati yang lain. Because you are blessed. Jangan berpikir berkat itu cuma uang ya saudara. Money mungkin bisa menghasilkan bahagia, create happiness, it's not joy. Bahagia itu apa? Tergantung, happiness itu tergantung situasinya gimana. Situasi semua baik-baik aja saya senang. Ya. Tapi the joy sukacita Tuhan, bahkan dalam saat-saat yang tidak enak sekalipun, you still can have the joy of God. Sukacita itu masih bisa ada dalam hati saudara. You need a home, and the church is the home. Dan gereja itu adalah saudara. Jadi kita sama-sama, kalau ada orang-orang datang, kita menyambut mereka tuh sama-sama. Karena saudara akan nyadari, waktu saudara juga melayani orang lain, saudara disembuhkan, saudara dipulihkan, saudara merasakan urapan Tuhan bekerja dalam saudara. That is joy. Seringkali kalau waktu dulu ya, waktu pastor sama kami, sama saya ke Serang, kami tuh kan ke Serangnya sore ya saudara ya, karena orang-orang Serang kerja siang hari, malam baru selesai kerja kan. Jadi kami juga berangkatnya sore, capek kadang-kadang ya. Tapi entah kenapa waktu kami pulang, kita fresh. Karena kami melihat hidup-hidup orang berubah. Kami melihat Tuhan bekerja melalui kami. The same thing akan terjadi dalam hidup saudara. Waktu saudara dipakai Tuhan dan izinkan pengurapan itu mengalir pada orang lain, saudara akan feel fresh. Kalau ada masalah, teman, jangan ada yang bikin bising di hati saudara. Ya, kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan? Banyak hal bising, saudara nggak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan Yesusnya di mana? Bahkan saudara nggak bisa melihat Tuhan di mana. Be still and know that I am
ada artinya, punya panggilan masing-masing. Amin ya. Dan gereja di tempat ini, mari saudara kita bangun gereja yang benar-benar dari dalam. Ya, kami nggak berusaha untuk menarik saudara atau anak-anak Tuhan datang ke tempat ini because of facility, karena semua fasilitas yang ada, ya. Dan kami nggak, ya kami percaya bahwa semuanya itu akan menopang untuk dipakai sama Tuhan. Tapi bukan itu utamanya saudara. But we pray for the presence of God. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hati saudara. Banyak orang disembuhkan, ya, dan saudara mendapatkan banyak hikmat dari Tuhan. Amin saudara. Itu adalah gereja Tuhan. Mari kita buka di 2 Samuel. Ini sebuah kisah yang sangat berkesan di hati saya. Dua Samuel 6. Oke. Ya, saudara dari sama saya di 2 Samuel 6. Mari kita baca sama-sama, pria dan wanita, oke? Yang wanita dulu ganjil, yang pria yang genap ya. Enggak. Pria dulu deh, baru wanita. Karena ini yang kedua ini panjang. Entah kenapa ya. Mungkin karena pria itu ngelit, ya mimpin. Jadi waktu baca itu sama-sama, kok bisa pada mimpin semua? Saudara bisa bayangin kalau semuanya mimpin. Tapi kalau udah wanita yang baca, ini harmoni ya. Sudah perhatikan. Oke. There's something funny sih. Oke, kita baca sama-sama dari 2 Samuel 6. Ya, pria dulu. Ayat yang ke-1. 1, 2, 3. Lalu berjalan dari Baala Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ngerti ya? Oke, yang keempat, Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut. Oke, wanita. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tertutup. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Perez Uza sampai sekarang. Terus Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, kota Daud, tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom. 3 bulan lamanya tabut Allah ada di rumah Obed-Edom. Saudara tahu nggak apa itu tabut Allah? Tabut perjanjian isinya apa? Ada yang tahu? 10 perintah Allah, loh batu. Apalagi? Tongkat Harun. Apalagi? Ada mana di dalamnya.
taruh ada mana, ada 10 perintah Allah, juga ada tongkat Harun. Apa yang ada dimasukin aja deh. Ada tujuannya saudara. Tabut Allah itu menggambarkan hadirat Tuhan. Oke, ya. Dan tiganya itu melambangkan pemberontakan bangsa Israel, pemberontakan manusia terhadap Allah. 10 perintah Allah melambangkan pemberontakan manusia terhadap Allah. Mana melambangkan pemberontakan manusia terhadap provision, penyediaan Tuhan. Ya kan di padang gurun mereka komplain, mana makanannya? Enakan juga di Mesir, semua makanan ada, daging ada. Pemberontakan manusia terhadap perintah Allah. Mereka waktu Musa di gunung menerima perintah Allah, mereka bikin lembu emas patung. Tongkat Harun adalah melambangkan pemberontakan manusia terhadap otoritas. It's real, saudara. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita nggak sadar, kita memberontak pada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya berusaha cari dalam bahasa Indonesianya. Kenapa ada di bahasa Inggris sering kali ya orang coba pakai mercy seat. Kok saya nggak pernah dengar ya? Terjemahannya apa ya? Tahta kemurahan Tuhan. Soalnya ternyata saya baca di bahasa Indonesia itu terjemahannya nggak tepat. Terjemahannya tutup doang, ya, tutup pendamaian. Bukan cuma tutup doang, saudara. Tabut Allah itu isinya apa? Ada mana, ada tongkat Harun, ada 10 perintah Allah, ditutup dengan mercy, tahta kemurahan Tuhan. Dan waktu Usa pegang tabut itu, dia mati. Saudara, kita nggak bisa hidup mau pegang perjanjian Allah, hukum Taurat. Kita nggak bisa hidup cuman sebagai manusia kita yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan pemberontakan. Ada benih dosa dalam diri kita. Kita perlu mercy, kita perlu kemurahan Tuhan. Nah, saudara, waktu itu dibawa ke rumahnya, kan Daud nggak mau ya. Oke, kalau gitu bahaya nih. Ini tabut perjanjian ini nggak boleh masuk ke kota Yerusalem, bahaya. Bisa bikin celaka. Jadi dititiplah di rumahnya Obed-Edom. Dan 3 bulan lamanya, can you imagine 3 bulan lamanya, seisi rumah Obed-Edom diberkati Tuhan. Waktu saya dengar firman ini, saudara, ini imajinasi saya ini ya saudara ya, saya melihat banyak hal ini bicara mengenai hadirat Tuhan. Saya mau seluruh hidup saya, kemanapun saya pergi, I feel, saya bisa merasakan the presence of God. Karena sekarang hadirat Tuhan is in us, ada dalam kita. Saudara, bagaimana? Dulu Obed-Edom harus ada. Saudara, kalau ini saudara anggap ini perjanjian ya, tabut perjanjian. Kalau Obed-Edom pulang kerja, Obed-Edom duduk di situ, melihatin tabut perjanjian, merasakan rasanya indahnya hadirat Tuhan. Ya, rumah semua akur. Ngerti nggak saudara? Ada damai, ada sukacita. Karena ada tabut perjanjian di situ. 3 bulan lamanya semuanya diberkati. Kalau nanam pepaya ini besar gitu ya. Kalau nanam semangka ini besar. Nanam timunnya diberkati. Apa aja diberkati Tuhan. Kalau punya kucing, punya anjing mungkin anjingnya juga diberkati. Anjingnya nurut, anjing aja happy. Itu perjanjian lama, saudara. Saudara penuhi hidup saudara dengan apa? Dengan hadirat Tuhan atau dengan TV di rumah? Atau dengan medsos? Seek the presence of God. Saudara-saudara,
hadirat Tuhan kemanapun saudara. Terus saudara pergi keluar sana saudara, kemanapun saudara pergi, saudara berdoa biar favor dan kemurahan Tuhan menyertai saudara. Siapapun orang yang saudara temui, biar merasakan something different. Oke, saya sadar, saya jadi gembala ya. Waktu saya harus reuni sama teman-teman saya nih saudara, mereka panggil saya ini Bu Pendeta, Bu Pendeta. Ya, saya nggak bisa memungkiri memang saya Bu Pendeta, saudara. Ya, tapi saya perhatikan mereka nggak berani ngomong yang enggak. They have to respect the presence of God. Dan hadirat Tuhan itu ada dalam diri saudara. Serang harus berubah waktu ada gereja Tuhan masuk ke kota ini. Pekerjaan iblis harus dibongkar. Semua perdukunan dan segala macam santet yang terkenal di Serang harus mulai berkurang suaranya. Kenapa? Karena ada gereja Tuhan di sini. Revival itu bukan cuma orang-orang bertobat dan masuk surga, saudara. Revival itu akan membawa transformasi di lingkungan di mana saudara berada. Karena iblis harus menyingkir dan kemuliaan Tuhan harus ada di sana. Kita nggak cuma hidup buat diri kita sendiri, saudara. Saudara punya panggilan besar dan kita nggak bisa lakukan itu sendirian. We need the whole church, seluruh gereja bekerja bersama-sama. Saudara mesti ngerti siapa saudara dalam Kristus. Daud nggak tahu akhir hidupnya gimana. Daud cuman memilih untuk punya attitude yang benar dan selalu memilih apa yang benar. Kalau saudara nggak tahu bagaimana saya harus memilih, saya tuh suka bacain buku buat anak saya. Satu seri namanya WWJD. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus kerjakan? Ya. Jadi di buku cerita itu ada masalah. Kemudian saya ajak anak-anak saya berpikir, apa yang akan Tuhan kerjakan kalau ada masalah seperti ini? Tuhan akan lakukan apa? Karena saya mengerti anak-anak saya berpikir, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus kerjakan dalam situasi seperti ini? Saudara, hari ini kita memilih apa yang benar. Apa yang akan Yesus pilih? Karena takut akan Tuhan, saudara menyadari bahwa selalu ada Tuhan di dekat saudara, bahkan di dalam saudara. Waktu saya hamil, saudara, saya ajak ngobrol anak saya di perut. Saya menyadari ada pribadi lain di perut saya. Kira-kira seperti itu ya, kalau ibu yang hamil yang pernah hamil itu ya. Roh Kudus juga ada dalam diri kita. Kita ngobrol sama Roh Kudus. Kemanapun saudara pergi ada hadirat Tuhan dan saudara bisa bicara. Amin, saudara. Dan untuk itu memang kita perlu tenang. Ibu-ibu, kita ini paling impulsif tuh. Berasa apa ngomong. Jadi suami-suami suka, karena jadi distract ya, karena ada banyak sekali dari kita para istri yang masukin ide ini kayaknya jadi ini. Kita perlu tenang, kita perlu bisa dengar suara Tuhan. Dan saya percaya banyak sekali ibu-ibu dipakai sama Tuhan untuk menjadi pendoa. Ya, waktu kita bisa belajar untuk tenang, karena Tuhan bisa bicara banyak kepada saudara. Dan waktu saudara berdoa, ya Tuhan dengar saudara. Saudara nggak bingung apa yang harus saya lakukan. What would I do? Gitu ya. Apa yang benar yang saya bisa lakukan? Karena saudara bisa tenang, saudara bisa lihat Tuhan, saudara bisa dengar Tuhan, saudara bisa pilih apa yang benar. Yang kelihatannya nggak enak, kelihatannya belum semuanya beres, nggak apa-apa, karena Daud juga alami hal yang sama, Yusuf juga alami hal yang sama, betul? Ya, semuanya bukan orang-orang yang sempurna. Daud bukan orang yang sempurna. Daud bikin kesalahan, Yusuf juga bikin kesalahan. Saudara tahu kesalahan Yusuf? Pamer, saudara. Ya, gue mimpi nih, nanti lu gitu ya, sama kakak-kakaknya akan menyembah saya. Saya dapat jubah nih warna-warni itu, dapat nggak? Bukan orang yang sempurna.
juga gak punya maksud untuk melakukan itu. Tapi dalam ketidaksempurnaannya, Yusuf tetap memilih apa yang benar. Dijual sebagai budak, dia tetap memilih apa yang benar. Dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia. Dan dia terima favor kemurahan Tuhan. Dan dia diangkat Tuhan jadi orang kepercayaan Potifar. Dikhianat, fitnah sama istrinya Potifar, dia masuk penjara, betul? Bukannya tambah naik ya, tambah turun. Tapi di penjara pun dia melakukan apa yang benar. Favor Tuhan menyertai dia. Jadi orang kesayangan di sana penjara. Dia bisa mengartikan mimpi, artinya apa? Dia izinkan hadirat Tuhan terus ada dalam hidup dia. Tapi kemudian waktu dia bilang sama juru minuman, ingat saya ya, nanti ya, ingat saya, ingetin sama raja, saya nggak bikin kesalahan. Tapi ternyata dilupakan, saudara. Dia dilupakan, tapi tidak kecewa Yusuf. Yusuf tetap melakukan apa yang benar. Dia tetap ambil otoriti, dia lakukan apa yang benar, dan Tuhan yang angkat dia. Betul? Yusuf nggak tahu akhirnya di mana. Abraham dikasih janji sama Tuhan. Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di pantai. Banyak banget. Apakah Abraham dalam akhir hidupnya melihat apa yang dijanjikan itu dari Tuhan? Enggak ada. Tidak secara fisik. Tapi saudara jangan lupa ya, kita manusia roh. Ya, kita manusia roh, kita punya jiwa dan kita tinggal dalam tubuh. Saudara fokus, saudara jangan short, jangan pendek. Saudara adalah manusia roh. Ya. Manusia roh punya mata. Manusia roh punya telinga, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Abraham cuma bisa melihat itu dalam rohnya. Tapi Abraham tak melihat bahwa benar keturunannya jadi banyak sekali, seperti yang Tuhan janjikan. Tapi kita terus lakukan aja apa yang benar, saudara. Karena pada akhirnya Tuhan yang tahu bahwa hidup kita itu menjadi berkat. Dari pertama kali saya bertobat, saya selalu bilang sama Tuhan, I want to be a blessing. Dan simple prayer, saudara, simple sekali. Saya cuma mau jadi berkat. Itu aja Tuhan jawab, saudara. Dan saudara itu gift ya dari Tuhan buat kami. Kesempatan buat saya bisa melayani Tuhan. Saya mau saudara sekarang semua berpikir, apakah Tuhan Yesus berhasil dalam hidupnya? Apakah Tuhan Yesus menyelesaikan misinya? Iya. Pernah nggak sih saudara bayangkan dalam akhir hidup Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus disalib, bangsanya yang menolak dia, betul? Bangsa pilihannya yang menolak dia, yang memaksa dia untuk disalib. Tapi Tuhan Yesus memberikan semuanya kepada Bapa di surga. Ya. Dan saudara pernah pikir nggak sih 12 muridnya meninggalkan dia, kecuali Yohanes? Apa itu yang disebut keberhasilan menurut dunia? Satu muridnya mengkhianati dia. Wah, ini nggak berhasil nih. Ini bukan yang namanya berhasil menurut dunia ya saudara. Tapi saudara nggak tahu yang ada dalam pikiran Tuhan. Saudara jangan lihat pada saudara sekarang. Please, lihatnya jauh ke depan. Bukan secara kebetulan saudara ada di tempat ini, bukan secara kebetulan saudara ada di Serang, bukan secara kebetulan saudara lahir di keluarga saudara punya orang tua. Ya, saudara semuanya Tuhan punya purpose dalam hidup saudara. Saudara jangan remehkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saudara jangan anggap saudara orang gagal. Not yet, belum selesai. Jalan terus sama Tuhan. Yang penting gini loh saudara, jangan saudara biarin alam-alam tumbuh sampai saudara nggak bisa melihat Tuhan. Mana Tuhan ya? Saudara nggak tahu arahnya kemana. Saudara harus tahu bahwa Tuhan ada bersama saudara. Jangan izinin saudara lepasin Tuhan, kemudian masalah demi masalah timbul dan saudara nggak tahu mau kemana, saudara kayak terjebak di sana. Find God. Baca Alkitab.
saudara menemukan direction dari Tuhan. Ini ya, semakin banyak masalah, saudara, it's an opportunity saudara ngerasain yang namanya brokenness, saudara. Saudara emang perlu dihancurin Tuhan. Ya, siapa di sini yang kayaknya sudah nggak perlu Tuhan? Nggak ada, saudara, sebagus-bagusnya saudara. Ya, kita semua ini broken. Dan kita perlu Tuhan shape kita, Tuhan yang bentuk kita. Kadang-kadang sakit ya, nggak pingin ya. Tapi ya gitu ya, kalau misalkan saudara ada diam, kalau polos saja nggak menarik, saudara perlu diukir. Dan waktu diukir itu sakit. Tuh jangan diukir dong. Tapi kalau saudara nggak diukir, saudara nggak bisa indah. Saudara nggak bisa lihat bahwa saudara jadi berkat buat banyak orang. Melalui saudara, orang akan lihat ini adalah mujizat Tuhan. Come on, saudara. Jangan sia-siakan hidup saudara. Saudara, saya punya ipar ini saudara ya. Kira-kira berapa bulan yang lalu? 3 bulan lalu mungkin ya. 3 bulan lalu. Saya kaget di WA sama koko saya, ditelepon sama koko saya. Ipar saya yang sehat-sehat itu, yang lincah, yang lucu, yang suka ngerjain orang ya. Umur baru 40. Serangan jantung, saudara. Serangan jantung. Saya dengar cerita dia selama perjalanan dari rumah maminya di Cirende, dia ke dokter di Gramadoya. Itu cukup jauh sebenarnya, tapi karena suasana masih lockdown, jadi perjalanannya cepat ya. Selama perjalanan itu, lewatin rumah sakit Pondok Indah, pokoknya nanya, masih kuat, masih jalan lagi ya. Itu serangan jantung, saudara. Waktu dia sampai di rumah sakit, dia langsung collapse, sempat hilang ya. Dia bilang, yang saya tanya sama dia, apa yang kamu rasakan? Saya masih bisa komunikasi sama Tuhan, saya masih bisa ingat ya anak-anak saya masih bisa ngomong sama Tuhan. Sekarang lah Tuhan. Dan tiba-tiba dia bilang, dia bisa tarik nafas gitu, dia bangun. Langsung dibawa sama dokter ke masuk ruang kateter. Dicek, ternyata ada penyumbatan 100% di aorta. Langsung dipasang ring, saudara. Dari sejak kejadian serangan jantung sampai proses pasang ring 4 jam. Saudara bayangkan, selama 4 jam ada bagian dari jantung dia itu nggak terima oksigen. Dan kami semua tahu, orang yang udah pernah kena serangan jantung, jantungnya nggak bisa normal. Dan detaknya tuh nggak bisa kenceng. Udah pasti ya, karena saudara bisa bayangin ya, saudara ini deh, karetin deh saudara, jari saudara ya, yang kenceng, biru kan saudara, 4 jam saudara. Wah ya, pasti ada jaringan yang rusak lah saudara. Jadi saya tanya sama dokternya, ini ada berapa persen? Ada dong, saya mau melihat bahwa ini jantungnya bisa normal lagi. Jangan harap, nggak mungkin. Tapi terakhir waktu dia ngecek ke Singapura, sampai 2 kali dicek saudara. Dokter Singapura bilang, dia duduk, nggak dia bilang, dokternya ngeliatin gambar, dia duduk, nggak ada yang, you are very, very, very lucky. Very, very lucky. Mereka nggak ngerti yang namanya mujizat Tuhan. Mereka ngertinya ini beruntung banget. Ini mah kamu mau beruntung banget. Detak jantung kamu normal seperti orang nggak pernah ngalamin apa-apa. Ipar saya ketawa bilang, iya dok, soalnya saya belum naik roller coaster ini loh. Orang lucu banget. Kemarin juga saya dikerjain tuh. bikin apa? Saya pakai dia punya iPad, karena saya punya iPad untuk ngecek ya di meeting guru ya. Christian belum masuk. Jadi dia tulis Miss Yen cantik sekali ya. Saya bilang, siapa tuh yang nulis itu? Dia bilang, kok ini Miss Yen cantik sekali? Langsung wah. Ya, jadi dia anaknya memang lucu banget, suka ngerjain orang. Tapi
Kemudian dia menyadari. Dia berubah sekali saudara. Dia menyadari kesempatan hidup dia. Saudara, kita semuanya lagi punya kesempatan, gak mesti ngalamin cucu dulu. Ya, one day, saya tuh punya pengharapan one day waktu saya ketemu Tuhan tuh akan panggil saya, masuk, ya, mari masuk hamba-Ku yang setia. Saudara, setia itu gak gampang loh dicari. Tapi kalau Tuhan menemukan yang namanya setia dalam diri saudara, wow, Tuhan akan panggil saudara hamba-Ku yang setia. Whatever happened in my life, saya nggak mau ada satupun yang menghalangi saya untuk bisa melihat Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang kabur kayak orang lagi jalan di antara kerumunan orang banyak, kemudian tadi Tuhan kemana ya? Waduh, saya kehilangan Tuhan. No. Ya, saudara pernah berjalan di tengah-tengah kerumunan orang, ya, terus saudara kehilangan orang yang mesti ada bersama saudara. You will stuck there, ya kan, nggak tahu arahnya mau kemana, nggak jelas fokusnya. Arahkan lagi ke Tuhan. Baru gereja Tuhan kita bisa bersama-sama bergerak, karena banyak orang di luar sana butuh Tuhan. Mereka nggak bisa melihat Tuhan, yang kita harus rampas dari iblis. Ya, kalau saudara terluka, it's okay. Kami nggak minta saudara sempurna. Di gereja, di showroom. Apalagi kalau saudara medan peperangan pribadi saudara adalah di rumah saudara. I pray at this church adalah showroom, di mana saudara dipulihkan, di mana saudara diterima. Saudara bisa jadi diri saudara apa adanya. Saudara nggak perlu tampil sempurna, ya. No. Saudara boleh ketawa di sini, ya. Saudara nggak perlu berjalan jalannya harus rapi, ya. Seperti orang naruh buku di sini. Nggak perlu saudara, karena setiap saudara unik, setiap saudara spesial. You are a blessing. Ya. You are a blessing. Saudara tahu nggak, saya pernah dapat nubuatan. Nubuatannya simpel sekali, saudara. Ini pastor dari Singapura bilang gini, nubuatin saya, kamu sudah jadi berkat dengan kehadiran kamu. That's it. Dia bilang, kamu ada, itu kamu jadi berkat. Oke, that's enough. Senang aja saya ya, saya nggak perlu ngomong, saya di sana jadi berkat. Tapi kalau Tuhan mau saya ngomong, saya ngomong lah. Amin. Saya bilang, please, saya mau pakai alasan. 3 minggu lalu kan saya kena COVID dong, ya kan? Dan kadang-kadang kita harus sekolah dong, masih nggak mengenal gitu loh. Please not this time, saya bilang, mau nunggu apa lagi? Ya kan? Udah sekian lama nggak mungkin nggak ada yang bisa sharing. Oke deh. God is good. Tuhan itu baik. Tuhan gak nunggu kita sempurna baru kita bisa dipakai Tuhan. Tuhan cuma perlu kita buka hati kita dan bilang, ini saya Tuhan. Saya gak di sini untuk menyenangkan siapapun juga, tapi saya ada di sini karena saya Tuhan tahu Tuhan sayang saya. Saudara, supaya hidup saudara gak capek, jangan coba menyenangkan siapapun juga. Tapi saudara harus enjoy hidup saudara sama Tuhan. Apapun yang saudara lakukan di gereja ini, atau di kerjaan saudara, atau di rumah, Tuhan bilang, semua yang saudara lakukan seolah-olah untuk Tuhan, dan memang untuk Tuhan. Supaya you enjoy your life. Karena Tuhan mengasihi kamu. Upah saudara itu besar di sorga. Saudara melayani, saudara nggak dibayar apa-apa, tapi Tuhan nanti yang membayar saudara, dan itu lebih dahsyat dan lebih indah daripada apa yang orang bisa kasih buat saudara. Amin. Oke, 15 tahun yang lalu saya khotbah ini, that God is good. Karena 15 tahun yang lalu saya baru punya baby, namanya Joseph Justin Garjono. Dan 16 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan, saudara.
waktu saya hamil Justin, waktu usia Justin 4 bulan kandungan saya, jadi gak kelihatan hamil, ya perut buncit gitulah, ya. But God is good. Tuhan itu baik. Waktu Lebaran kami ini pakai kesempatan untuk pulang kampung, ketemu sama mama saya, dan saya yang nyetir waktu itu. Saya nyetir, jalanan sepi banget saudara, waktu itu belum ada jalan tol ya, kita lewat Pantura. Ya itu 16 tahun yang lalu, 2005. Kami sekeluarga termasuk Ibu Ate. Beberapa saudara masih dikontakin sama Bu Ate, saya tahu. Bu Ate juga suka kontak saudara. Ya Bu Ate kangen banget sama saudara. Jadi kami berenam, karena semua keluarga saya, pastor saya, 3 anak dan Bu Ate. Saya driving waktu itu, jalanan sepi banget. Ada yang namanya sholat Id ya Pak, pagi-pagi itu sholat Id, ya kan? Nah waktu itu selesai, saya itu udah, jadi waktu subuh kami jalan dari Jakarta, jalanan kosong banget. Waktu di Pantura itu saudara, saya lihat, saya bisa melihat ada satu orang tua, karena jalanan sepi ya, jadi saya bisa melihat apa yang terjadi di sebelah kanan. Ada satu ibu-ibu gitu ketawa-ketawa jalan, di belakangnya ada 2 anak muda perempuan yang sedang ngejar dia gitu. Saya mengakui saya jalan cukup cepat karena jalanan sepi. Kemudian ibu itu nyebrang. Oke. Yang saya nggak nyangka. Kan ada pembatas nih. Ini jalur ke sana, saya jalur ke sini, tengah-tengahnya pembatas. Saya nggak nyangka dia nggak berhenti di situ. Sekalipun mobil saya sedang jalan, dia loncat aja saudara. You know what happened? I hit that lady. Saya nggak bisa menghindari. Saya menabrak wanita itu. Saya nggak mungkin banting setir ke kanan, saudara. Saya sadar banget kalau banting setir ke kanan, kan ada pembatas jalan. Seluruh keluarga saya bahaya. Jadi ibu itu udah minggir di mobil sebelah kiri. Kacanya pecah, mobilnya penyok, dan itu Pantura. Kalau ada kecelakaan di Pantura, mobil akan dibakar, saudara. Ya. Saya minggir karena saya mau tolongin wanita itu. Orang banyak datang kerumunin mobil saya digoncang-goncang. Orang banyak di situ saudara, they don't know I am pregnant. Mereka nggak tahu siapa yang nyetir dan mereka nggak tahu saya hamil. Saya cuma teriak, saya mau tolongin ibu itu. Ibu itu dulu masukin ke mobil supaya saya bisa bawa ke rumah sakit. Nggak ada yang dengar saudara. Satu pria, dia bilang sama saya, dia buka pintu, geser. Dia ganti posisi saya, nyetir. Dia bawa saya ke polisi terdekat. Ibu itu meninggal saudara. On the spot. Actually, sebenarnya saya shock saudara. Saya shock banget waktu itu. Tapi saya menyadari saya lagi hamil. Saya nggak bisa kontrol, saya punya emosi. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Karena saya tahu saudara, saya nggak mau buka celah. Kalau saya, kalau saudara biarin emosi saudara, sesuka-suka emosi kamu apa gitu kan. I have a baby in my womb. Saya mau dia baik-baik aja. That's my priority. Makanya waktu kejadian itu saya nggak cerita, saya nggak khotbah. 15 tahun yang lalu saya khotbahkan tentang ini. Justin sudah lahir, saya lihat dia baik-baik saja. Baru saya khotbahkan. Sekarang saya bisa ketawa saudara. That time pikiran saya udah mikir, apa saya mesti melahirkan di penjara? Terus habis melahirkan di penjara saya nggak bisa melihat anak saya bertumbuh. Saya akan jauh dari anak saya. Segala macam pikiran ada dalam diri saya. Di kantor polisi itu, pihak keluarga datang. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka cuma minta uang penguburan aja.
2 or 3 million, 2 atau 3 juta. Ya, kami ganti uang itu. Sisanya di kantor polisi saya banyak sekali dibantu, saudara. Waktu ditanya kecepatan kamu berapa, kan diinterogasi dong, ya sambil ngetik gitu kan saya cerita. Saya nggak lihat Pak, mungkin 120 karena saya tahu saya cepat. Polisi yang bilang saya tulis 100 ya, itu salah Bapak. Saya dibantu saudara di sana, dan masalah jadi cepat beres dan saya bebas. Dan bahkan Tuhan gantikan semua uang untuk benerin mobilnya yang hancur, ya depannya sudah itu rusak hancur. God is good. Dalam setiap masalah kita nggak pernah tahu apa sih yang akan terjadi di depan kita. But keep doing, lakukan terus apa yang benar. Saudara mesti lakukan. Sisanya Tuhan beresin. Saya cuma mau make sure Tuhan ada sama saya. Jadi selama itu saya untungnya puji Tuhan saya nggak ditahan, saudara. Mestinya ditahan ya Pak ya. Kayaknya mesti ditahan ya. Saya lanjut ke Cirebon, tapi di sana saya nggak bisa enjoy. Yang saya lakukan, saya masuk ke kamar, saya doa. I just want to make sure that God is with me. Dan Tuhan ada sama saya. I know God is with me. Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita baik. Tapi I want to make sure that my response is right. Pastikan respon saudara. Because God is good. Amin saudara. It's not finished yet. Belum selesai saudara. Tuhan masih belum selesai sama saudara. Kalau saudara masih punya nafas, kalau saudara masih bisa ngomong, saudara masih bisa jalan. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu Tuhan yang bagus. Saya nggak mau sia-siakan setiap nafasnya saya. Ya, kalau kaki saya masih bisa melangkah, saya mau pergi kemana Tuhan mau saya pergi. Kalau saya masih bisa berdoa, saya mau pakai Tuhan. Kalau saya bahasa roh aja nih Tuhan, saya ini lagi dipakai Tuhan. Pray saudara. Jadikan hidup saudara berarti. Saudara nggak hidup cuma buat diri saudara sendiri. Saudara ada banyak orang yang butuhkan saudara, yang menanti saudara. Amin. Dan mari, makanya ada gereja mulai anugerah kebenaran. Karena Tuhan mau pakai saudara. Karena saudara nggak bisa bergerak sendiri. Saudara perlu komunitas sama-sama. Apakah saya nggak punya masalah? Semua saudara juga punya masalah. Kita punya masalah, betul. Tapi kita nggak mau fokus ke situ. Kita mau fokus kita sama Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan. Seperti jaring. Kita mau dipakai Tuhan jadi jaring yang kuat. Mari saudara kita tutup mata. Kita berdoa sama-sama.
bisa, atau saudara juga tidak bisa merubah apa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Belum selesai, Tuhan punya rencana indah yang besar, dan Dia akan kembali bersama. Kelihatannya semuanya berantakan, kelihatannya semuanya nggak benar, bukan apa yang saudara inginkan, bukan apa yang saudara inginkan.